A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih tentang fadilah syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Dari sekian banyak amalan atau perbuatan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, yang tentunya semua itu apabila dilakukan pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu harus tetap dilakukan di bulan Ramadan, betapapun banyak halangannya. Tentu kita merasa letih, merasa lesu, lemas, loyo, dan lain sebagainya, yang merupakan efek dari puasa itu sendiri. Namun kita tidak boleh terhalangi untuk tetap terus thalabul ilmi. Saya bacakan sebuah kabar, sebuah keterangan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala, bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa menghadiri majelis ilmu atau pengajian di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah catat baginya bikulli qadamin, dengan setiap langkah kakinya, ibadata sanatin, pahala ibadah 1 tahun. Luar biasa. Dengan 1 langkah kakinya Allah catat pahala ibadah 1 tahun. Coba hitung masing-masing. Datang ke sini berapa langkah kakinya? Iseng aja coba hitung. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Oleh sebab itu, usahakan berangkat ke tempat ngaji, langkahnya kecil-kecil. Kalau mau keliling dulu, tawaf dulu sebelum masuk ke tempat ngajinya, biar semakin banyak langkahnya.
Karena ini luar biasa. Dari seorang sahabat yang selama 80 tahun mengkhidmat, mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada kenal lelah, gak ada capeknya, gak ada malasnya, gak ada beteknya kayak kita. Selalu semangat untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pada akhirnya beliau didoakan oleh Rasulullah SAW agar panjang umur, banyak rezeki, plus diberi amalan spesial baca surat Al-Waqiah setiap malam. Jangan pernah ketinggalan, karena surat Al-Waqiah itu disebut suratul ghina, surat kekayaan. Pengen kaya? Masa pengen kaya loyok begitu? Pengen kaya? Baca surat Al-Waqiah setiap malam, insya Allah. Nah, maka terbukti Anas bin Malik itu usianya lebih dari 100 tahun. Anaknya yang terjamani hidupnya oleh Anas bin Malik itu lebih daripada 100 orang. Panjang umur, kaya raya. Bukti dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan hadis, man hadala majlis ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin. Barang siapa walaupun lapar, haus, capek, tapi di bulan Ramadan tetap berangkat ngaji, tetap menghadiri majelis ilmu, maka Allah Ta'ala catat baginya dengan setiap langkah kakinya pahala ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan orang seperti itu Nabi katakan akan bersamaku di bawah arasnya Allah. Maksudnya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dawama, dan barang siapa yang dawam, yang rutin, tidak pernah terganggu, tidak pernah ketinggalan, betapapun banyak godaannya, cobaannya, alal jamaah, untuk selalu berjamaah, sholatnya berjamaah, ngajinya berjamaah juga, zikirnya berjamaah. Setiap kegiatan yang positif ketika dilakukannya berjamaah itu ada added value, maksudnya ada nilai tambah, ada nilai tambah. Contohnya berjamaah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian, terpaut 27 derajat. Tandanya orang yang sudah istiqomah, saya ulangi, tandanya orang yang sudah istiqomah dalam berjamaah itu akan senang hatinya kalau dia berjamaah, dan akan merasa menyesal, sedih kalau dia tidak berjamaah.
betapapun ngantuknya, betapapun capeknya, beberapa menit lagi ke azan, umpamanya zuhur, itu nggak bisa tidur. Begitu dengar azan itu nggak bisa tidur. Karena apa? Ingat sholat, ingat berjamaahnya, nggak mau ketinggalan. Itu tandanya orang kalau udah istiqomah. Kalau udah istiqomah begitu. Bukan malah sebaliknya, cuek saja. Azan-azan ya tidur-tidur. Itu jangan dibiasakan itu. Ya, jangan dibiasakan itu. Udah bentar lagi saatnya azan malah baring-baring, sasarean cepane. Kalau orang Banten itu ngomongnya kokojoran. Udah mau dikumandangkan azan ini tidur. Sangat disayangkan itu tidak baik. Paham? Nah, jadi jangan kita itu membiarkan hal-hal yang seperti itu, yang kurang baik seperti demikian. Udah dekat azan itu kita harus ingat. Ya, maka cari bagaimana biar ngantuknya terobati, capeknya terobati, bukan malah berbaring, malas-malasan. Aduh, begitu azan tidur, boro-boro menyesal nggak berjamaah. Itu namanya orang itu nggak tahu diuntung. Ya. Kalau nggak menyesal berjamaah, malah cuek. Waktu azan orang udah wudhu, orang udah siap-siap sholat, ini malah masih duduk leha-leha main HP, sendaguro dan lain sebagainya. Itu orang tandanya nggak tahu diuntung. Jangan ya. Ayo semangat. Al jama'atul rahmah wal furqah azab. Berjamaah itu selalu mendatangkan rahmat Allah. Mau enggak rahmat Allah? Mau enggak kasih sayang Allah? Ya berjamaah. Segala sesuatu berjamaah bareng. Salatnya, zikirnya, ngajinya bareng gitu. Rame-rame. Nah, itu akan selalu mendapat rahmat Allah, dan perpecahan itu berakibat azab dari Allah. Di bulan Ramadan menjaga berjamaah salatnya, a'tahullahu ta'ala bi kulli raq'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Maka setiap rakaat salatnya di bulan Ramadan yang dilakukan berjamaah itu Allah jadikan baginya sebuah kota Madinah, sebuah kota di surga penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Coba bayangkan, dari setiap rakaat salat berjamaahnya di bulan Ramadan, Allah berikan sebuah kota yang indah penuh dengan berbagai kenikmatan. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah. Berikutnya, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan perkataannya, dengan tutur katanya yang lembut, yang bagus, yang sopan, yang menghibur kepada orang tuanya, yang menggembirakan hati orang tuanya dengan perbuatannya yang terpuji, yang orang tua itu merasa kagum. Alhamdulillah, anakku dengan berjamaah, dengan di pondok pesantren itu akhlaknya terpuji. Alhamdulillah, anakku bisa
memperlihatkan kesantriannya. Itu orang tua itu walaupun tidak diucapkan hatinya senang. Maka orang yang mendapat kesempatan untuk berbuat demikian, ya nalu nazarullah ta'ala, dia mendapatkan perhatian Allah Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Seyogianya seorang anak itu aktif, kreatif, inovatif. Bagaimana orang tua merasa senang? Ayahnya baru datang, cepat ambilin gelas. Pah, mau air dingin, mau air hangat, ambilin. Bukan malah dikasihkan orang lain. Apapun yang dianggap perlu dikerjakan oleh orang tua itu, anak harus segera. Kalau kata bahasa orang Sunda itu hideng. Apakah beres-beres kayak nyapu kayak segala macam, hideng. Mau sendiri, hatinya merasa terpanggil, gerak sendiri. Gak usah diperintah, itu lebih enak. Gak usah disuruh anak itu sama orang tua, kan lebih enak. Betul? Kalau disuruh nanti malah gak enak. Coba kalau timbul dari kesadaran sendiri, berbakti kepada orang tua. Ingat keterangan ini, ketika anak menggembirakan kedua orang tuanya, Allah akan selalu memandang anak itu dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Anak yang berbakti, yang perhatian kepada kedua orang tuanya, hidupnya akan mulia, hidupnya akan bahagia, insya Allah. Jangan baliknya orang tua itu hatinya dibikin kesel, dibikin muangkel, dibikin marah. Kalau nyuruh orang tua nggak cukup ngomong satu kali, bagaimana itu? Ayo, mau dilihat Allah dengan rahmatnya? Mau dapat kasih sayang Allah? Mau bahagia, mulia hidup? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Gembirakan kedua orang tua. Senangkan hati orang tua. Kalau kalian udah punya suami, suami adalah pengganti orang tua kalian. Udah lepas kalian itu kalau udah punya suami dari orang tua. Gak usah mikirin lagi orang tua. Yang harus kamu pikirin itu suami. Yang harus kamu perhatiin itu suami. Nah, kalau belum punya suami, orang tua harus menjadi perhatian utama. Paham? Wa ana kafilun fil jannah, dan aku menjadi penanggung jawabnya di surga. Hebat sekali. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bisa menggembirakan hati orang tuanya, maka selalu dipandang Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, juga mendapat jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi ahli surganya Allah. Wa ma min imra'atin taqubu ridha zawjiha fi Ramadan, dan tidak ada seorang wanita, seorang perempuan mencari ridha suaminya, meminta ridha suaminya di bulan Ramadan, illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah, kecuali
dia akan mendapat pahala seperti ibadahnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, dan Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, di mana Siti Asiyah matinya syahid karena dibunuh Fir'aun, dan Siti Asiyah, Siti Maryam, keduanya diangkat derajatnya oleh Allah di surga menjadi komandannya para bidadari di surga. Seorang istri di bulan Ramadan berusaha mendapatkan ridho suaminya, maka baginya pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah tersebut. Wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya yang Islam di bulan Ramadan, senang memberi, senang berbagi, senang menolong kepada sesama, kepada saudaranya yang Islam, setia kawan di bulan Ramadan, maka Allah penuhi baginya 1000 kebutuhan hari kiamat. Masya Allah. Marilah kita sama-sama menggapai semua fadilah, semua keutamaan tersebut yang hanya Allah berikan secara spesial di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.